senang bertemu kalian kembali pada hari ini ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, yaitu lingkungan dan manfaatnya. Kita akan memasuki pembelajaran yang ketujuan dari pembelajaran kita hari ini. Siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli. Dengan membuat clipping, siswa mampu membedakan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara bertanggung jawab. Dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan secara percaya diri. Dan dengan membuat laporan, siswa menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan percaya diri. Baik anak-anak, kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya, mari kita lanjutkan pelajaran hari ini dengan melihat gambar yang ada di layar. Coba kalian amati gambar-gambar ini. Ini menunjukkan sebagian wilayah Indonesia yang berupa kepulauan. Ya, banyak pulau-pulau besar maupun kecil ada di wilayah negara kita. Nah, pengaruhnya apa terhadap kehidupan sosial budaya bagi masyarakat Indonesia, anak-anak? Mari kita lanjutkan. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya itu disatukan oleh laut, mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya itu merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas ini telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Sumber daya alam laut di Indonesia antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Kita akan lihat dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayanan pulau dan antar negara. Yang kedua, terjadinya pembauran, percampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Dan yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang coba kalian buka buku tema halaman 148, lalu baca bacaan yang berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu. Anak-anak, di dalam bacaan tadi kita tahu bahwa kerajaan yang pernah memiliki armada laut yang kuat dan besar adalah Kerajaan Sriwijaya. Candi Borobudur dibangun pada masa Kerajaan Mataram kuno. Nah, pada Candi Borobudur terdapat relief berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kukuh dan menggunakan layar segi empat yang lebar. Kerajaan Singasari di bawah kepemimpinan Raja Kartanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu. Raja Kubilai Khan mengirimkan armada perangnya dan mendarat di Pulau Jawa.
Kerajaan Majapahit itu dibangun atau didirikan oleh Raja Wijaya. Kerajaan Majapahit memiliki pengaruh dan kekuatan serta kekuasaan yang luas meliputi wilayah Nusantara. Dengan kekuatan armada lautnya dan didukung oleh kemampuan perang Patih Gajah Mada, wilayah kerajaan Majapahit kian luas. Pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia dikarenakan pemerintahan kolonial lebih mementingkan bidang agraris untuk kepentingan mereka dibandingkan dengan bidang kemaritiman. Pemerintahan kolonial menggenjot bidang agraris dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dagang rempah-rempah mereka dengan negara-negara di Eropa. Anak-anak, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dan kesatuan, seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lain. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Kalian lihat gambar itu anak-anak? Kira-kira mereka ini sedang melakukan kegiatan apa? Iya, mereka akan menggunakan hak pilihnya di kegiatan pemilu. Anak-anak, pengambilan keputusan dalam musyawarah itu ada 3 cara, yaitu aklamasi, musyawarah, dan voting. Apa itu aklamasi? Aklamasi adalah pengambilan suara secara bulat tanpa satupun anggota yang tidak setuju. Sedangkan musyawarah persoalan untuk mencapai kesepakatan bersama. Lalu voting adalah pengambilan suara. Anak-anak, Pancasila itu menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Coba sekarang, kalau kalian sudah paham tentang makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kalian berlatih dengan cara mengisi kolom ini. Ya. Baik, anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sekian. Semoga kalian paham, dan apabila kalian belum paham bisa bertanya kepada bapak gurumu serta ibu gurumu dan juga kepada orang tuamu untuk membantu. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Thank you.